Guys, penyemprotan aroma perangsang birahi guys. Perawatan kocok terus. Ini perawatan birahi kita guys ya. Luar biasa. Luar biasa. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua guys. Berjumpa lagi bersama saya di sini Sonjet Chen Fukis. Kali ini kita di bangunan 4x8 guys ya. Jadi bangunan ini 4x8. 4x8 bangunan ini kita start dulu dengan kondisi sarang dulu guys. Modal sarang 4 sarang, tapi alhamdulillah perkembangannya sekarang sangat luar biasa. Nanti kita masuk ke dalam bangunan yang menggunakan suara inap sebagai panggil. Salah satunya bangunan ini karena sistemnya amplinya hanya satu dan 2 player, tidak bisa kita kombinasi suara yang banyak, karena mengingat ini lokasi atau lingkungan yang berada menggunakan panel surya, guys. Oke guys, tidak banyak basa-basi, langsung saja kita intip guys. Perlu diketahui guys ya, sekali lagi perlu diketahui, ini bukan pekerjaan 3 bulan lalu atau bukan pekerjaan 1 tahun yang lalu. Semua pekerjaan saya tidak ada yang cepat, semua pekerjaan saya lambat karena mengikuti proses. Tidak ada yang bim salah bim, ular bisa panjang, kodok bisa lompat, rumput bisa menghiasi pagar. Kurang lebih seperti itu guys. Semua pekerjaan saya itu adalah lambat karena memang ada prosesnya. Tidak bisa semata-mata on 3 bulan bahkan 1 tahun langsung panen. Nah, target kita di bangunan ini yang pertama, pasca kita observasi, target pertama kita itu targetnya 2 tahun pengembangan koloni ya guys ya. 2 tahun pengembangan koloni itu yang paling penting. Kalaupun dilakukan panen, ada jarak-jarak tertentu yang kita bisa panen. Dari proses pengembangan koloni semuanya kita sudah lalui, hanya saja tinggal tingkat konsisten kita untuk melakukan beberapa hal, termasuk perawatan dan kontrol sistem suara jangan sampai bermasalah. Karena prinsipnya kenapa saya mengatakan jangan sampai ada masalah di sistem suara, karena bangunan kita ini dikenal oleh burung karena suara. Karena suara burung datang di bangunan kita. Nah, makanya pentingnya kita menjaga kestabilan suara kita ini jangan sampai bermasalah guys ya. Nah, ini adalah amplinya guys. Dan kebetulan baru selesai perawatan menggunakan aroma birahi. Nah, ini ada aki guys ya, karena menggunakan panel surya. Di sini ada kontrol panel surya, dan di sini ada timer lampu DC yang di LMB. Ini. Kemudian amplinya ini guys. Amplinya Pyro EW88. Ini LMB menggunakan suara inap. Kecuali suara tariknya yang beda. LMB-nya menggunakan suara inap. Menuju ke 3 tahun ini guys, 3 tahun setengah, inilah kondisinya guys. Dan baru sekarang selesai melakukan perawatan. Ini salah satu bangunan yang ekstrim juga guys ya. Ekstrim panasnya luar biasa. Dan ini beberapa kondisi sarangnya guys. Kita mengevaluasi progres pekerjaan kita kemarin, termasuk penyemprotan ulang pembersih sirip di sirip,
Nah, ini luar biasa kotorannya guys, luar biasa. Ini juga bangunan yang tanpa ventilasi. Nah, ini plastik semua guys ya. Tapi gini kawan-kawan ya, banyak kawan-kawan ini hanya ikut-ikutan. Lihat orang tutup ventilasi, ditutup ikut tutup, nggak taunya siripnya berjamur. Karena kondisi lingkungan, kondisi lokasi yang tidak mendukung. Ikut-ikutan tutup ventilasi dan siripnya berjamur. Nah, ini adalah sirip meranti guys ya. Jangan samakan sama sirip sengon, sirip kenanga. Ventilasi kita tutup, artinya ada pertimbangan lain karena geografis lingkungan ini juga lumayan lembab. Nah, ini guys, alhamdulillah. Untuk kualitas warna sarang ini jos sekali guys, putih bersih. Hanya saja kondisi di musim kemarau ini bentuk dan bobot sarang ini agak sedikit menipis. Untuk kualitas warna sarang ini jos sekali guys, putih bersih. Alhamdulillah, biar kondisi panas, apalagi cuaca ekstrim seperti ini, bentuk dan ukuran sarang masih sempurna. Walaupun ada yang masih agak pecah-pecah sedikit, tidak terlalu. Nah, ini 10 bulan pasca kita semprot kemarin lagi pembersih sirip. Nah, ini saya instruksikan anggota suruh semprot lagi. Nah, karena memang ada beberapa sirip-sirip yang masih kosong. Oh, ini alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah guys. Wow, luar biasa bro. Putihnya ini di support Twitter Audak ya guys ya, Audak 61. Putih bersih guys. Masih juga sebagian sirip-sirip masih ada yang kosong guys. Ini polesan. Ini sebagian, ini juga masih kosong. Nah, harus kita sterilkan. Saya hanya bisa memberikan saran kalau ada sarang-sarang yang masih bermasalah dengan warna guys ya. Di sini juga penerapan kita di sini adalah panen tetas, tidak panen rampas. Karena kita berpikir bagaimana kita mempertahankan koloni yang ada ini supaya terus bertahan, dan koloni yang ada ini juga supaya terus berkembang, karena konsep kita adalah ternak. Seperti yang saya bilang, apabila dalam kondisi kemarau seperti ini kawan-kawan masih bermasalah dengan warna sarang walaupun panen tetas, saya bisa sarankan lebih kontrol lagi sistem siripnya guys ya. Di luar daya lembab, sistem kualitas siripnya dikontrol lagi. Bisa saja siripnya masih mengeluarkan getah kayu yang bisa mengkontaminasi warna sarang ya. Namanya kita panen tetas itu guys, pasti ada sedikit perubahan warna itu guys ya. Nah, ini anakan sudah terbang ini guys, tapi sarangnya memang tidak seputih beras, tidak seputih yang sebelah ini. Ini adalah panen tetas yang sudah terbang, sudah kosong lah ini. Ini sudah kosong ini guys. Yang sudah agak sedikit berubah warnanya, walaupun tidak seputih beras ini guys, karena sarang baru belum ditelur. Jadi kalau ada warnanya yang lebih mencolok, cuman itu saran saya untuk kontrol lagi si siripnya. Ini adalah bangunan. Ini kawan-kawan bisa lihat perbedaan ini ya. Kawan-kawan bisa lihat perbedaan ini antara kiri dan kanan, itu ada perbedaan. Yang kiri ini adalah sarang yang belum ditelur, artinya putih berasnya masih sangat jos. Nah, seperti ini ya, ini sudah ada telurnya. Nah, kalau ini sarang yang sudah yang sebelah ini yang sudah ditetas.
Menuju di 3 tahun setengah nih guys ya. Bukan perkara yang mudah dan bukan proses yang singkat ini guys. Bangunan ini kita start dengan 4 sarang, itu pun 2 di lantai dasar, 2 di lantai atas. Nah, ini atasnya adalah lapisan asbes. Asbes luar, papan dalam guys. Ini ventilasi tutup semua. Tapi di kondisi bangunan ini panas guys. Bangunan ini panas. Bentuk dan ukuran sarang itu masih sangat bagus nih. Walaupun ada yang pecah sedikit, tapi masih banyak yang bagus bentuknya. Walaupun masih di usia 3 tahun setengah ini guys, sirip masih banyak juga yang kosong, masih terjadi penumpukan koloni, ya enggak masalah lah, tidak masalah. Nah, ini masih kosong juga siripnya ya, karena kita sama-sama tahu burung walet ini adalah burung yang senang berkelompok atau berkoloni. Nah di sini ada koloni juga guys. Sarangnya putih. Nah ini sudah terbang ini guys. Ini bangunan lumayan panas bro ya. Tidak ada baskom-baskoman guys. Biasanya saya tidak ada baskom-baskoman, tidak ada air-airan. Nah, ini. Dan di bangunan 4 ini, 4x8 ini seperti yang saya bilang, suara tarik kita itu hanya ada di lar ya guys ya. Suara tarik kita itu hanya ada di lar. Sementara di ruangan inap ini tidak ada lagi sistem tarik. Karena saya tidak mau membuat lebih gaduh suaranya, tapi lebih kepada fokus suara. Kalau saya pasang tarik yang berdekatan dengan yang di lar, nanti terlalu ramai. Ini guys, masih ada anaknya guys. Luar biasa guys. Kita lanjut ke lantai 3. Ini habis ini kita cek lagi guys ya, cek lagi 4x12. Nanti kita cek lagi 4x12. Sudah berjalan 1 tahun setengah kalau tidak salah, 1 tahun ke atau 1 tahun setengah. Nah untuk lantai 3 luar biasa. Untuk lantai 3 nih guys, lantai 3 ini masih agak sedikit. Yang paling banyak sarang itu lantai dasar sama lantai 4. Ini beberapa sarang guys, beberapa sarang. Mantap. Ini ada polesan lagi, polesan. Ini 1 jari. Mudah-mudahan terus berkembang ya bro ya. Apalagi di kondisi reproduksi lambat ini, aduh, lambat buat sarang, lambat kawin semua. Ini guys, alhamdulillah. Ini kita ke lantai paling atas. Sabar guys, karena saya harus manjat ini. Ini bangunan tangganya bukan main. Tangganya sungguh menyiksa. Aduh. Wah, lantai 4. Wih, luar biasa guys. Informasinya 3 bulan yang lalu sudah dilakukan pembersihan kotoran. Tapi sejauh ini guys ya, apalagi kondisi panas seperti ini, sejauh ini bangunan panas ini belum ada juga sarang-sarang yang jatuh sejauh ini guys. Ini luar biasa guys.
Ini masih putih. Wih, mantap. Berangkat dari modal sarang 4 lembar, dan alhamdulillah luar biasa. Ini proses panjang guys. Mantap guys. Bukan semua pekerjaan saya lambat bro. Semua pekerjaan saya lambat, tidak ada yang cepat. Kenapa dia lambat? Ya karena proses. Ini polesan. Ini polesan. Nah, di lantai atas ini yang paling panas. Bentuk dan ukuran sarang masih alhamdulillah masih normal. Masih normal. Bro, saya ada beberapa tip cara mengatasi sarang-sarang yang masuk di area sudut dinding ya guys ya. Karena ini juga berpengaruh kepada nilai harga jual sarang itu sendiri. Nah, contohnya di bangunan ini sudah kita terapkan karena kita sudah melewati tahap pengembangan koloni. Nah, sudah melewati tahap pengembangan koloni. Nah, ada beberapa tip atau cara teknik atau strategi kita untuk mensiasati supaya sarang ini tidak disudut. Contohnya menggunakan ini guys, seng talang aluminium yang sengaja kita tutup guys ya. Yang sengaja kita tutup di area bagian dinding. Itu yang pertama, untuk menghindar sarang-sarang masuk lebih banyak di sudut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu cara kita untuk menghandle atau mengenangani rembesan-rembesan angin pada tumpuan dudukan sirip, karena tidak jarang rembesannya sangat kuat, apalagi pada bangunan sejenis asbes atau kayu, rembesan angin itu sangat kuat. Nah, itu yang mempengaruhi daya betah burung. Nah, ini polesan juga. Nah, ini salah satu cara guys. Nah, kita mau kasih seng saja masih ada yang masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini polesan 1 jari. Dikasih seng talang saja masih ada yang masuk. Nah, alhamdulillah sarang-sarangnya bergeser ke sirip guys, alias mangkok. Nah, ini masih maksa juga masuk di sini guys. Nah, masih maksa di sini. Nah, dan ini juga sarangnya. Nah, ini sudah di bagian pinggir. Ini juga sudah di bagian pinggir. Karena logisnya kalau seng atau plat aluminium ini kalau tanpa bolong kita lubangi dan bikin coret-coret atau lubang-lubang kecil, secara logika daya cengkraman burung itu tidak ada ya guys ya. Nah, di sini peluang burung untuk membuat sarang ke sirip itu bagus. Tapi buat kawan-kawan yang masih proses pengembangan koloni tidak masalah lah untuk sarang-sarang itu ada di tempat sudut, karena masih fokus pengembangan daya koloni. Tapi kalau bangunan ini pengembangan daya koloninya sudah kita lalui, dan sekarang ini lebih kepada kualitas guys ya, lebih kepada kualitas penanganan kita. Nah, ada beberapa cara yang kita lakukan. Nah, ini sarangnya luar biasa. Dan di sini juga seperti saya bilang, tidak ada baskom-baskoman, tidak ada. Baskomnya sudah kita bawa pulang pas progres. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini yang saya bilang guys ya, 4x8 ini. Di sini ada lar. Di sini ada lar 4x8 ini. Sekali lagi, di sini ada lar. Lar yang terdekat dengan LMB itu sebisa mungkin ukurannya paling kecil lah menurut saya, itu 80x80. Kalau kawan-kawan yang sering menanyakan lar. Nah, jangan lupa juga guys, dikasih sekat pembatas cahaya supaya pantulan cahaya yang di area dinding ini tidak lari ke sirip. Kalaupun bercahaya, kena bias cahaya itu hanya area sini saja, tapi bagian belakang ini tetap
gelap, karena normalnya burung bereproduksi itu ya tempat gelap. Bukan berarti yang di area yang ada cahayanya ini burung tidak mau sekali. Cuman kalau timbul pertanyaan dominan mana antara gelap dan terang, sudah pasti burung akan lebih memilih yang gelap. Seperti di sisi sekat ini guys ya, ini area gelap, otomatis burung akan lebih memilih di sini karena area gelap. Nah ini juga tidak perlu kita terlalu ribetkan urusan Twitter guys, yang penting tidak mengurangi fungsi dan kegunaannya. Namanya kita pengguna Twitter ini, berapa dus yang kita pakai dan kita habiskan, kita juga tidak ada rewardnya. Jadi sah-sah saja merek apapun, yang penting ketahanannya, itu yang paling penting. Kuasai spek daripada Twitternya juga. Luar biasa bro. Ini suara LMB menggunakan inap guys ya, suara LMB menggunakan inap. Yang beda itu hanya tariknya saja dengan suara panggil umumnya. Dua suara LMB dengan suara inap di dalam ini sama, karena satu flash disk hanya beda volume. Satu flash disk hanya beda volume. Suara inap kita pakaikan di LMB. Kurang dan lebih mohon maaf apabila salah kata atau salah sikap atau salah penyampaian dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan semua tetap sehat bersama keluarga, tercinta, kerjaan lancar, rezeki pun nyusul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet. Guys, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, terutama pengikut kita di Facebook. Tidak bosan-bosan juga saya selalu memberikan edukasi tentang masalah proses ini. Seperti yang terjadi pada semua pekerjaan saya, tidak ada yang cepat. Semua pekerjaan saya tidak ada yang bim salah bim, semua lambat. Kenapa semua pekerjaan saya lambat? Karena mengikuti prosesnya. Karena dalam konsep saya beternak atau menerapkan logika saya, ada jeda-jeda waktu. Kita contohnya seperti ini, dalam 1-2 tahun kita fokus pengembangan koloni. Tahun berikutnya evaluasi besar-besaran, entah itu dari sirip, entah itu dari LMB, Twitter, dan kualitas sirip itu yang paling penting itu. Dan berikutnya tinggal kalau sudah berjalan aman dan berjalan sesuai dengan peluang burung yang ada, kita bisa menafsir ini bagus apa tidak dan kita pertahankan. Saya rasa tinggal kita bagaimana melihat daripada kualitas itu sendiri. Nah contohnya fokus kita pada bangunan ini lebih kepada penataan kualitas ya guys ya. Sudah lebih fokus kepada penataan kualitas, entah itu kualitas bentuk, ukuran sarangnya, ataupun warna. Sejauh ini sampai saat ini bangunan ini masih mengadopsi sistem panen tetas.